menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka iblis menjawab, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, Nabi Adam. Orang tadi wa khalaqtahu min tin. Iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Inilah definisi al-kibr, sombong. Ketika kita merasa lebih baik, ketika kita merasa lebih unggul daripada yang lainnya. Padahal kita tahu keunggulan, kelebihan yang kita miliki tidak lain merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun kelebihan yang kita miliki kecuali itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai ujian untuk kita semuanya. Sebagaimana sikap atau kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau ketika diberikan banyak kelebihan oleh Allah Taala, beliau hanya mengatakan hadza sifat rabbi liyabluwani askur am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Sehingga tidak pantas seseorang dengan berbagai macam kelebihan apapun, baik kelebihan ilmu, kelebihan kedudukan, kelebihan fisik atau apapun kelebihannya, untuk menyombongkan diri, untuk merendahkan orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain karena kelebihan-kelebihannya itu. Karena sejatinya kelebihan-kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian untuk kita semuanya. Jika kita minta kepada Allah SWT di hari Arafah, di padang Arafah, di tempat yang mulia ini, semoga Allah menjaga hati kita dari sifat sombong. Amin. Jika kita pulang dari haji, kita menjadi orang-orang yang tawadhu, kita menjadi orang-orang yang menghargai orang lain, apapun kekurangan, kelemahan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, hati yang menjadi usul kulli khadi'ah adalah al-hirs. Tentunya di sini al-hirsu ala dunia, sifat rakus terhadap dunia, sifat berorientasi dunia. Kita tahu dan Rasulullah SAW ada yang mengingatkan kita tentang hakikat dunia, bahwa dunia ini sementara. Maka dikatakan kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abis sabil. Kalian hidup di dunia ini seperti orang yang ada di negeri asing, seperti orang yang asing, seperti orang yang melancong, pasti kalian akan hilang. Bahkan hidup di dunia selama apapun hanya digambarkan oleh Rasulullah seperti sabil, orang yang berjalan hanya sebentar dibanding kehidupan di akhirat. Al-akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal dan lebih baik. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sudah semestinya kita yang menyadari hal tersebut harus benar-benar membuang jauh-jauh orientasi duniawi kita. Hidup kita tidak lain hanya untuk berorientasi akhirat, sehingga apapun yang kita lakukan harus memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk akhirat kita. Kita tinggalkan jauh-jauh kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan kebaikan, manfaat dan maslahat untuk akhirat kita. Inilah ma'asyiral muslimin, orang yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, dia tidak akan terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Apapun yang dilakukannya selalu berorientasi akan al-akhiratu khairun wa abqa wa bil akhirati hum yuqinun. Akhirat lebih kekal dan lebih baik, dan kita sebagai orang-orang yang bertakwa harus berorientasi kepada akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah haji duyufur rahman, duyufullah rahimahumullah. Sedangkan yang ketiga, hati yang bisa menjadi sumber dari segala macam kejahatan ketika terjangkit sifat al-hasad, sifat hasad, sifat iri maupun dengki. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seluruh hamba-hamba